Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus Bandung TV selama 60 menit ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan dialog khusus kita kali ini persembahan dari Festival Kopi Tanah Air. Tentu saja kita akan banyak berbicara mengenai event tersebut dan juga berbicara mengenai kopi. Siapa yang tidak tahu minuman yang satu ini? Siapa yang bisa menolak kenikmatan dari minuman yang satu ini? Bahkan kopi di Indonesia, di Jawa Barat ini sudah tidak diragukan lagi kualitas kenikmatannya. Bahkan di dunia juga sudah mengakuinya. Dan tentu saja saya tidak sendiri, sudah bersama saya dua narasumber yang tergabung virtual. Yang pertama ada Bapak Ono Surono ST, merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan, selaku Ketua Panitia Festival Kopi Tanah Air atau yang akrab disapa Mang Ono. Assalamualaikum Mang Ono. Waalaikumsalam Teh Karina, hatur nuhun. Sehat Mang Ono. Alhamdulillah sehat selalu. Moga-moga Teh Karina dan semua kawan-kawan juga sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Sepertinya lagi sibuk-sibuknya. Sudah sampai mana ini persiapan festivalnya? Ya per hari ini kita sudah mulai loading, ya kita sudah pasang tenda-tenda, ya itulah sudah mulai persiapan. Sudah mulai hektik ya, karena acaranya sebentar lagi. Rencananya tanggal berapa Mang Ono festival? Rencana hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 27 sampai 29 Mei 2022 nanti. Katanya bocorannya nih banyak surprise-nya, banyak yang akan dibuka di perbincangan kita kali ini ya, Mang Ono ya? Siap. Siap. Dan selanjutnya tidak kalah pentingnya sudah bersama kami juga secara virtual Kang Arnold yang merupakan kopi entusias dan founder dari Teras Sentani Kopi. Assalamualaikum Kang Arnold. Waalaikumsalam Teh Karina. Sehat Kang Arnold. Arnold, apa kabar? Sehat. Kang Arnold, salam kenal. Sedang sibuk apa Kang Arnold? Ya, gitu teh, lagi sibuk aja biasa, lagi ya karena lagi ada kafe yang dikelola juga, lagi sibuk untuk operasional juga. Begitulah teh kesibukan setiap hari. Setiap hari sibuk ya, berjualan, lalu kemudian mencoba kopi-kopi baru, barangkali aroma-aroma baru, inovasi-inovasi baru, begitu ya Kang Arnold ya, yang siap dibagikan kita hari ini ya Kang Arnold ya. Iya, sebelum ke Kang Arnold, tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai dialog khusus kita pada hari ini, yaitu persembahan dari Festival Kopi Tanah Air. Mang Ono, ini kabarnya akan ada Festival Kopi Tanah Air tersebut. Festival Kopi Tanah Air yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 27 sampai dengan 29 Mei 2022 di Senayan, Jakarta. Dari judulnya saja ini sudah luar biasa. Boleh diceritakan ini kegiatannya atau eventnya seperti apa Festival Kopi Tanah Air ini, Mang Ono, silahkan. Ya, hatur nuhun Teh Karina, Kang Arnold ya. Jadi ini berawal mungkin dari obrolan kopi ini sudah menjadi budaya, bukan saja penikmat kopi ini kaum tua ya. Jadi sekarang ini sudah kaum milenial bahkan zilenial. Jadi anak muda itu mau nongkrong di mana, ya udah nongkrong di warung kopi atau di kafe atau di kedai kopi. Betul. Nah ternyata memang masih banyaklah tantangan ya di dunia perkopian khususnya di Indonesia. Ya, dari mulai produksi misalnya. Kita saat ini baru bisa memproduksi di seluruh Indonesia itu sekitar 760.000 ton ya. Okay. Di mana 760.000 ton itu 59%-nya itu untuk ekspor. Tapi di sisi lain dengan tumbuhnya kedai-kedai kopi, warung-warung kopi di seluruh antero tanah air, ini juga kebutuhan kopi di tanah air juga meningkat begitu tajam. Ya, nah di sisi lain misalnya kebutuhan kopi di dunia itu mencapai, ya sesuai dengan catatan saya nih, mencapai sekitar 8,2 juta ton, ya kan? Nah, saya dapat informasi juga, misalnya penghasil kopi dari Brazil. Brazil saat ini sedang dalam halo Mang Ono. Iya. tahun, ya kan?
Jadi kan cukup besar juga, tapi di sisi lain tadi tuh masalah produksi petani, ya taruhlah kita masih menemukan misalnya isu kepemilikan lahan yang hanya rata-rata 0,5, bicara produktivitas yang belum maksimal, bicara rantai pasok, gitu kan, bicara distribusi. Nah, tentunya ini juga kan perlu penguatan. Nah, sehingga terhadap isu-isu itu, ya PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengadakan dialog kopi tanah air yang dilaksanakan tanggal 17 Januari 2022 kemarin, ya, dalam rangka juga HUT PDI Perjuangan ke-49. Itu Menteri BUMN, Menteri Koperasi UKM, dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ternyata antusiasme masyarakat, ya, bukan hanya kader. Baik, sepertinya ini sedang Hadirkan pelaku kopi, Teh Karina, ya, bahwa festival kopi itu akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Mei, hari Jumat dan sampai hari Minggu. Nah, apa saja festival kopi itu, dari mulai eksibisi, ya, dari mulai pameran, terus kita juga ada Liga Kopi, di mana ada lomba barista, ada 3 kategori, ya, latte art, manual brew, sama aeropress. Kita juga ada bincang kopi, kopi talk, ada juga workshop, ada pelatihan seduh kopi, ada juga pasar lelang biji kopi, ya, ada juga bisnis forum. Dan kita juga di pembukaan insya Allah akan dilaksanakan kegiatan uji cita rasa dan sulang kopi secara hybrid dengan jumlah peserta terbanyak. Dan mudah-mudahan kita bisa mencetak rekor muri. Nah, selain itu, karena kami yakin bahwa pengunjungnya ini juga banyak kaum milenial, zilenial, ya, maka kita juga tampilkan tuh lomba-lomba yang kekinian lah, misalnya foto competition, di mana nanti pengunjung di sana harus berfoto lalu diupload di media sosialnya masing-masing dengan hashtag yang sudah ditentukan oleh panitia, di mana setiap hari akan diumumkan pemenangnya. Begitu juga ada lomba misalnya OOTD. Nah, saya baru tahu juga nih OOTD apa, outfit of the day, ternyata kan gitu. Jadi pakaian yang menarik kita juga akan lombakan. Nah, setiap harinya kita juga akan tampilkan, ya, pertunjukan, ya, performan dari artis-artis nasional. Ada Rizky Febian, ada Krisdayanti, ada Piwi Gaskin, ada The Bataks Band, ada juga Momonon, terus ada juga Marcel Siahaan, ada juga yang terakhir di hari penutupan itu kalau nggak salah ada Hi-Fi. Nah, sehingga kita harapkan, ya, PDI Perjuangan dalam menyambut HUT PDI Perjuangan ke-49 ini, Festival Kopi ini menjadi penutup, ya, rangkaian agenda kegiatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-49. Ya, tentunya saya sebagai Ketua Panitia berharap, ya, acara ini sukses. Dan Jawa Barat, ya, saya yakin tidak terlepas juga dari sejarah perkopian di Indonesia. Jawa Barat mempunyai kopi-kopi yang khas, yang bisa ditandingkan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Sehingga ya insya Allah, ya, dari sisi peserta selain Jawa Barat akan ada 27 provinsi lainnya, jadi 28 provinsi yang nanti akan ikut pameran. Kita meminta booth-booth provinsi itu menampilkan kopi-kopi lokal mereka yang sudah menasional maupun mendunia. Jadi otentik daerahnya masing-masing lah. Lalu ada kementerian, ada 5 kementerian, ya. 5 kementerian. Yang pertama Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi UKM, dan secara khusus kita minta Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk membuat miniatur museum kopi.
Ternyata Indonesia yang punya sejarah kopi yang terbaik di dunia. Itu William H. Ukers itu membuat buku judulnya All About Coffee tahun 1922. Di situ dinyatakan bahwa kopi dari Jawa ya, itu adalah kopi yang terbaik di dunia. Luar biasa. Lalu Bung Karno juga menyampaikan dalam satu pidatonya di tahun 60, ya, beliau ada istilah yang beliau ungkapkan, a cup of Java. Ya, a cup of Java itu ya kopi yang terbaik ya kan dari Indonesia gitu kan. Nah, sehingga Indonesia seyogianya ya mempunyai museum, sedangkan museum kopi yang terbaik yang terbesar di dunia ada di Uni Emirat Arab di Dubai di sana. Nah, sehingga kita berharap pun Kementerian Pendidikan ini bisa membuat museum kopi yang sebenarnya. Nah, selain kementerian, kita juga ada 4 komunitas ya produsen kopi yang mereka pelaku usaha dari hulu sampai hilir, termasuk ada dari Jawa Barat yang namanya Koperasi Klasik Bin Sunda Hejo, lalu ada IPB, ada juga petani komunitas tani dari Garut, terus satu laginya kalau nggak salah dari Jakarta. Dari Jakarta namanya Kelompok Tani Lingkungan Hidup Sangga Buana. Lalu kita peserta dari spesial brand, insya Allah ada 13 spesial brand. Lalu juga ada booth-booth kuliner, ya, terus ada booth-booth lainnya yang semoga yang namanya festival yang mudah-mudahan 3 hari itu bisa dikunjungi, bisa dimeriahkan oleh rakyat ya, di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Nah, setelah festival kopi ini ya tentunya kita pun berharap bagaimana pemerintah beserta pelaku usaha dari petani, prosesor, ya kafe-kafe, kedai kopi untuk berpikir juga bagaimana kopi ini sudah menjadi produk unggulan Indonesia, menjadi sumber pangan Indonesia, sudah bicara ketahanan pangan di Indonesia, bahkan kedaulatan pangan di Indonesia, sehingga tentunya hal itu perlu diiringi juga dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Itu harapan kami, Teh Kirana. Oke, tadi kan ini Mang Ono sudah banyak bercerita mengenai festival tadi. Sudah ada 28 provinsi yang ikut serta menjadi pesertanya, lalu kemudian ada 5 kementerian yang ikut juga, dan semua komunitas juga diikut sertakan, dilibatkan begitu ya. Tentu saja ini banyak spirit yang diusung, ada campaign yang diusung atau yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia. Campaign apa sih atau spirit apa yang diusung oleh panitia di sana, dan apa campaign yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia? Ya, jadi judul festival ini kan Festival Kopi Tanah Air, Kebangkitan Nasionalisme Indonesia. Nah, sehingga kita berharap melalui kopi ini, semangat jiwa nasionalisme bangsa Indonesia itu selalu dijaga. Ya, kopi ini yang akan mempersatukan semuanya. Nah, kita berharap ke sana. Dan ya sekali lagi bahwa mudah-mudahan kopi yang sudah menjadi budaya, ya, bukan hanya sekedar menikmati kopi yang pahit, tapi dalam kepahitan kopi itu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, sampai bicara nasionalisme tadi, Teh. Luar biasa. Nah, ini banyak hal-hal yang terkandung di dalamnya, banyak makna barangkali ya. Dan ini melihat perkembangan kopi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun sampai sekarang begitu. Melihat dari kacamata Mang Ono sendiri, melihat peluang bisnis kopi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, seperti apa, Mang Ono? Ya, Jawa Barat kita lihat ya, kalau salah mohon dikoreksi nih. Kan ada beberapa daerah yang sentra kopi ya. Misalnya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, lalu ada juga Ciamis, ada Kuningan, ada Majalengka. Nah, ternyata Subang juga punya kan gitu. Ada kopi terkenal misalnya kopi Gunung Puntang, Gunung Halu, apa segala macam itu kan sudah benar-benar dunia. Dan misalnya ada beberapa misalnya teman-teman yang cerita, Cianjur ternyata punya pohon kopi
yang sudah besar dan itu sebenarnya bisa apa namanya bisa dimanfaatkan, bisa membuktikan juga bahwa Jawa Barat itu mempunyai potensi kopi yang sangat besar. Termasuk misalnya saya ketemu Bupati Kuningan, ternyata di sana ada pohon Liberica, ya, dengan yang besar juga gitu kan. Jadi ya tentunya peluang kopi di Jawa Barat saya yakin ini menjadi sebuah tren yang harus ditangkap, yang harus dikelola dengan baik. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa ini sudah menjadi kebutuhan hidup ya. Jadi Budaya kalau orang begitu tidak nongkrong di warung kopi, kedai kopi nggak kekinian tuh teh. Betul, ya kan? betul. Nah, Sudah terus jadi budaya akhirnya barangkali ya, kebiasaan ya. Iya, nah akhirnya kan sekarang di mana-mana coba. Sekarang kalau misalnya di Lembang, ya di Puncak, di Cianjur, ya. Kalau dulu kan yang dicari makanan kan, Betul. makanan, ya. Terus suasana gitu kan. Nah sekarang ditambah lagi gitu kan menjamurnya kedai-kedai kopi di sawah. Sawah sekarang sudah jadi kedai kopi, ya selain jual kopi, memandang padi yang menguning, yang hijau gitu kan. Menambah syahdu ya, Pak Ono ya. Nah, terus di di Majalengka ada sebuah bukit ya. Di situ ada tanaman bawang, di situ ada kafe-kafe juga gitu kan, ada warung-warung kopi juga. Terus kita lihat juga, kebetulan saya masih di Komisi 4 DPR RI kan. Kita mitranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang hutan-hutan kota, Kirana ya. Hutan-hutan kota ya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dibikin kedai kopi, ada glamping ya, segala macam gitu kan. Ya ternyata ya satu hal lagi misalnya yang menjadi poin, bicara terkait dengan rusaknya hutan, misalnya isu-isu rusaknya hutan, ternyata kopi ini bisa masuk pada isu misalnya konservasi entrepreneur. Dan bagaimana ya ekonomi tumbuh tapi juga bicara konservasi dengan banyak menanam pohon gitu kan. Salah satunya kopi itu. Oke, baik. Ini berbicara mengenai entrepreneur, berarti kita sudah pas nih, sudah ada Kang Arnold ya di sini, pelaku entrepreneur terutama di bidang kopi juga. Kang Arnold, ini melihat fenomena sekarang yang tadi diceritakan oleh Mang Ono, bahwa sekarang itu sepertinya ngopi itu udah jadi budaya, udah jadi kebiasaan. Kalau nggak ngopi tuh nggak asik ya Mang Ono ya, begitu ya barangkali. Sekarang tuh ngopi-ngopi cantik, semua lini kehidupan barangkali, pekerjaan, nongkrong dan lain sebagainya semua sudah tahu begitu apa yang menjadi pelengkapnya adalah kopi begitu ya Kang Arnold. Kang Arnold ini juga dalam bidang kopi ini sudah lama begitu ya. Ini boleh diceritakan awal mulanya bagaimana akhirnya tertarik dengan bisnis ini? Apakah melihat tadi peluang-peluang itu atau memang dari dulu memang sudah suka begitu? Kang Arnold silahkan. Ya, Teh, ya Mang Ono. Salam kenal Arnold. Jadi gini Teh, sebelumnya Mang Ono Teh gitu. Jadi sebelumnya itu saya dulu kerja di bidang masak di dapur. Saya seorang chef, juru masak lah ya, chef gitu ya. Terus pas saya mulai di Bandung kerja, saya coba beralih lah, coba saya cari kafe-kafe yang scale-nya lebih kecil karena ada tujuan lain lah gitu untuk belajar bisnis yang skala kecil ya, bukan di hotel gitu ya Teh. Pas ngelamar di satu tempat di perusahaan dulu saya kerja, ternyata pas saya kerja diterima, langsung diarahkan untuk jadi seorang barista. Itu 2014 akhir lah menuju 2015. Pertama kali ya dulu emang suka ngopi sih, suka minum kopi, tapi saya nggak ngerti gitu loh Teh. Kopinya tuh kayak gimana, dibuat dari apa segala macam, cuma tahu udah datang gelas minum aja selesai gitu ya. Itu pertama kali tahu mesin kopi dan ternyata ada espresso, ternyata ada grinder dan segala macam. Nah itu baru pertama kali 2014 itu di perusahaan yang dulu sih. Jadi situ pertama kali disurungin ke kopi dan ternyata suka. Disuntrungin dan jadi keenakan barangkali ya Kang Arnold. Itu tahun berapa Kang Arnold? Iya, dia cukup jatuh cinta sama kopi. Jadi maksudnya yang senang di kopi ini adalah semakin kita tahu banyak, bukan kita merasa makin pintar, malah kita merasa makin bodoh karena dunianya luas banget.
Jadi ingin lagi. Itu pada tahun 2000, udah lama atau 2014 akhir lah, 2014-an lah kita bilang ya. 2014 sampai sekarang sudah kurang lebih 8 tahun begitu ya, dan sudah menggeluti di bidang itu. Sudah tahun ya, gitu. Oke, sudah paham betul barangkali ya kopi di Indonesia seperti apa, kopi yang menjadi favorit orang Indonesia seperti apa begitu ya. Nah, melihat dari fenomena tersebut, lalu kemudian jatuh cinta terhadap bidang tersebut, bidang kopi, ini tadi akan ada festival. Nah, melihat dari Kang Arnold tersendiri, ini apakah menjadi wadah atau bagaimana dari festival kopi tanah air ini, Kang Arnold? Ini akan jadi hal yang sangat baik sih, Teh, yang seperti kita bilang, mungkin kita bilang tadi ya, antusias orang terhadap kopi sudah mulai berkembang, yang mungkin kita lihat tadi ya, saya mungkin 2014-15 itu, mungkin tadi ya kopi masih jadi bahan pelengkap aja lah dalam sebuah kafe atau restoran. Terus, ya kita masuk 2016-17 mulai fenomena kopi boom meledak, orang-orang mulai atensi terhadap kopi, yang karena tadi ya salah satu fenomena kecil sih Teh, karena ada film Filosofi Kopi, akhirnya semua orang lebih atensi dan ternyata market atensinya cukup grow tinggi banget gitu di situ. Fenomenanya menarik lah. 2016-17 kopi mulai timbul, es kopi susu mulai diminati oleh banyak pasar, dan akhirnya mulai orang yang pengen tahu tentang kopi kan Teh. Nah, salah satu acara ini juga bagi saya ada hal yang cukup baik karena acara ini terus digencar diadakan dan akhirnya kita bisa mengedukasi market. Dari market akan lebih paham soal kopi, mereka yang datang ke festival itu sebagai peminum ya, bukan sebagai pelaku kopi. Tapi sebagai peminum dia akan teredukasi dengan kopi ternyata kayak gini ya, kopi itu banyak macamnya ya gitu ya. Apalagi tadi Bapak bilang Mang Ono bilang tadi ada berapa 28 ini ya regional yang akan ikut di situ. Berarti ya, kan 38 Be? 28 provinsi. 28 provinsi. 28 provinsi akan datang ke situ, berarti akan presentasikan kopinya mereka, dan saya rasa sih market akan lebih teredukasi. Jadi ya saya berterima kasih sama Mang Ono ya. Jadi akhirnya ditunggu kehadirannya Kang Arnold. Oke, ini menjadi wadah barangkali ya, menjadi momentum juga kebangkitan bersama para komunitas kopi, penjual kopi, dan lain penikmat kopi, terutama juga kita menjadi peserta di sana yang biasanya kita mengenal kopi ini saja, tapi di sana mungkin dibukakan kembali edukasinya menjadi seperti tadi yang Kak Arnold bicarakan, bahwa kita makin banyak tahu, justru pengen tahu lagi, digali lagi begitu ya. Saya kiranya gini, dari Kirana tahu nggak ini ada istilah kopi matang dan kopi mentah? Nah, itu sepertinya belum tahu nih, Mama. Belum tahu kan? Jadi kita selama ini kan cuma minum kopi, apalagi kopi saset kan gitu. Iya, betul. Nah, ternyata Kang Arnold ya saya jujur ya, baru mengerti sekarang gitu kan. Jadi ada istilah kopi mentah, kopi matang. Kopi mentah itu katanya dipetik pada saat masih hijau. Kan? Nah, kalau yang kopi matang dipetik pada saat merah. Ada istilah cherry gitu kan. Nah, jadi yang kopi mentah itu rasanya ya jauh kalah gitu kan dengan kopi yang petik merah gitu kan. Betul ya, Kang Arno ya. Yang petik merah juga harganya lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau petik hijau katanya akan berpengaruh ke produksi tahun berikutnya karena ada hal yang terganggu. Kang Arnold jujur saya baru tahu. Setelah saya jadi ketua panitia gitu kan saya tahu akhirnya. Kita belajar itu banyak Pak ya, betul. Karena kopi juga menarik sih Teh, ini buat info buat Teteh juga, kopi itu baru bisa menghasilkan cherry yang baik itu setelah 3 tahun usianya. Oke, bukan perjalanan sebentar ya, Kang Arnold ya? Jadi pas dia baru tumbuh, misalnya tahun pertama pun dia udah ada buah, tapi itu mungkin bukan panen terbaik karena si kopi itu masih belajar buat berbuah. Nah, tahun ketiga itu biasanya udah panen bagus biasanya. Dan ya tadi kayak Bapak bilang tadi ya kan tadi ada kopi panen rasanya udah berbeda dari yang masa buah hijau, buah merah. Baik kayak ada yang ini filosofi umum ya Pak Teh, mungkin ada yang tahu, mungkin yang mengalami hal ini juga. Misalnya kayak sepatunya bau gitu ya, masukin kopi nih supaya nggak bau gitu ya. Ya itu betul nggak? Betul, dan itu sifat kopi itu adalah absorb, dia tuh menyerap segala hal. Jadi maksudnya dia menghilangkan bau, menyerap ya. Nah, buah dan pohon kopi pun juga sama Teh. Jadi saat dia ditanam di satu tempat, dia akan menyerap dari lingkungannya. Kalau saya sebutnya itu terroir. Terroir jadi budaya, ketinggian penanaman, apalagi ya? Ya kayak cuaca dan segala macam, arah angin dan segala macam akan mempengaruhi semua pertumbuhan buah kopi pohon kopinya. Nah,
Jadi kalau ditanam di tempat yang baik, di lokasi baik, terus ada budaya yang baik juga di situ, kopinya pasti hasilnya baik. Intinya gitu. Oke. Sebelum kita bahas ke hijau merah tadi ya Pak. Jadi dari titik penanamannya emang kopi itu semua sifatnya adalah menyerap. Jadi environment akan sangat mempengaruhi dia untuk tumbuh. Akan sangat mempengaruhi hasil atau kualitas dari hasil produksi tadi ya, si pohonnya itu. Bahkan katanya, ya saya juga pernah mendengar nih Kang Arnold, kalau pohon kopi di sampingnya atau bahkan agak jauh dengan pohon nangka, pohon duren barangkali, itu juga akan mempengaruhi kualitas atau aroma dari kopi tadi ya, betul ya? Betul, ada karakter yang timbul dari sekitar lingkungannya dia. Nah makanya kan kalau kopi Jawa Barat, biasanya kalau kita bilang ya, kopi Jawa Barat nih, rata-rata di notes setiap orang yang lakukan QC ataupun kasih, kalau kita sebutnya ada testing notes ya Teh ya, itu pasti ada tea, black tea, pasti ada tea, pasti ada di kopi Jawa Barat. Nah, beda sama kayak kopi Sumatera. Kalau kopi Sumatera tuh spice keluar, agak sedikit cinnamon, agak ada banyak rempah-rempah di situ, tapi karena tadi lingkungan penanamannya yang berbeda gitu. Oke. Melihat perkembangan seperti itu, Kang Arnold sendiri melihat perkembangan kopi di Jawa Barat ini sendiri, seperti apa Kang Arnold? Ya, seperti yang dibilang Mang Ono udah sampaikan juga tadi ya. Jadi sekarang pelaku kopi makin banyak, coffee shop makin menjamur, bahkan roastery aja makin banyak. Di komunitas saya sendiri di Bandung, kita ada namanya Bandung Roaster Forum pun juga sudah ada sekitar member 35 roaster, itu pun juga dengan teman-teman yang di sekitaran aja itu untuk kota Bandung aja, belum sekitarnya gitu ya, baru kota Bandung udah ada 35 roaster, berarti ada 35 orang yang punya mesin roasting gitu ya. Jadi berarti kan itu baru kotanya aja, belum kita ada data-data yang kita cek, dan saya ingat sih udah hampir mendekati 100 orang yang memiliki mesin roasting. Berarti kan bisnis ini udah cukup growth dan udah cukup berkembang juga gitu. Potensial ya? Nah, cukup potensi banget sih. Saya tapi takut salah nih ya, Tapi tadi Mang Ono juga sedikit menyinggung masalah 56% kopi kita itu diekspor. Tapi ternyata kopi kita juga di penggunaan lokal kita butuh banyak gitu ya Teh. Karena tadi market tadi sudah mulai cara orang yang melakukan bisnis di hilir, hilir itu semakin banyak. Nah, fenomenanya yang menarik lagi, saya ngobrol saya bilangnya, tapi datanya belum saya pegang, tapi secara ngobrol, kemungkinan tahun 2025 Indonesia itu akan membutuhkan import kopi buat memenuhi kebutuhan lokal. Kemungkinan ya. Ini baru big data yang dari teman saya, salah satu pelaku bisnis juga yang sempat ngobrol lah, kita sharing ngobrolan ini ya. Dan itu saya lagi datanya lagi, tapi menarik sih. Berarti kan market ini akan terus berkembang sampai tahun 2025 nanti gitu loh. Hanya kopinya aja, kita bahas kopinya aja gitu. Oke, ada pesan barangkali ini akhir dari perjumpaan kita, Kang Arnold, ada pesan untuk para pecinta kopi atau bahkan yang belum mengenal kopi barangkali dari Kang Arnold sendiri. Apa ya Teh? Pesannya apa ya? ya nikmatin sebuah kopi ya, tadi saya kayak Mang Ono bilang, di balik rasa pahit kopi itu tuh masih banyak rasa yang sebenarnya kita bisa temukan, dan banyak cerita di balik sebuah kepahitan kopi. Luar biasa. Beda ya kalau pecinta kopi itu ngomongnya dalam banget ya Mang Ono ya, gitu ya. Filosofis ya Mang Ono ya. Iya, pas itu Kang Arnold tuh. Berarti benar sudah mendalami betul itu. Sudah terlihat dari pembicaraannya, dari semuanya itu sudah merealisasikan bahwa ini cinta banget nih sama kopi ya, begitu ya. Mang Ono, kalau dari Mang Ono sendiri, apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Indonesia, terutama nanti akan ada festival kopi tanah air dan campaign yang ingin diusung oleh Mang Ono itu sendiri bersama tim? Ya, tentunya kopi ini yang sudah menjadi budaya di semua strata umur ya. Di Indonesia ini yang mudah-mudahan tadi sekali lagi bisa membangkitkan ya nasionalisme Indonesia. Kita lebih peduli kepada petani, kita lebih peduli bagaimana konservasi, bagaimana menjaga hutan ya dengan banyak menanam pohon, salah satunya kopi. Nah, sehingga festival ini ya patut ya layak dikunjungi ya, termasuk oleh masyarakat di Jawa Barat. Jadi Kang Arnold beserta kawan-kawan roastery apa ya yang tadi roastery club apa itu juga ya bisa berkunjung ke sana, bisa diskusi juga di sana. Dan saya infokan ke Mbak Karina dan kawan-kawan di Jawa Barat bahwa mengunjungi festival kopi tidak bayar sama sekali. Free ya Mang Ono ya? Free and free. Malahan bisa jadi dapat kopi gratis. Wow, itu dia. Karena di sana ada
saya lihat ada booth-booth yang nanti ada door prize. Door prize siapa hadiahnya? Kopi katanya gitu kan. Jadi kalau tidak berkunjung ya nanti akan kecewa. Jadi Menyesal, jangan ya. lewatkan Festival Kopi Tanah Air Kebangkitan Nasionalisme Indonesia hari Jumat sampai hari Minggu 27 sampai 29 Mei 2022 di Parkir Timur Selatan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai Oke. di sana, Mbak Karina juga ditunggu. Insya Allah, ini kita harusnya lebih panjang lagi ngobrolnya yang Mang Ono ya, Kang Arnold ya. Ini banyak belajar nih sama Mang Ono dan juga Kang Arnold mengenai kopi dan kebangkitan Indonesia, terutama di perekonomian dan lain sebagainya. Semua harus dilibatkan dan semua harus kebagian barangkali kesejahteraannya ya, Mang Ono, begitu ya, Mang Ono ya. Kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak Ono Surono ST, Ketua DPD PDI Perjuangan, juga selaku Ketua Festival Kopi Tanah Air, dan Kang Arnold, terima kasih juga sebagai kopi entusias dan founder dari Teras Sentani Kopi. Harusnya kita bertemu langsung ini bertiga ya, tetapi dengan kesibukannya Mang Ono ini masih sibuk. Nanti kalau sudah festival barangkali tidak sibuk lagi, nanti ketemu di Bandung TV barangkali ya. Terima kasih. Mau ngerasain yang sawah-sawah tadi silahkan. Nah, itu dia. Sukses festivalnya, Mang Ono, sukses Kang Arnold, tempat coffee shop-nya. Terima kasih juga Anda pemirsa Bandung TV di rumah. Nanti kita juga ngopi-ngopi bareng barangkali ya. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh